Rogo Sukmo saya ada zodiak Sagittarius yang ada di Jakarta. Wanita berumur 44 tahun yang bekerja sebagai kupu-kupu malam yang saat ini sedang sakit parah. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Ki Macan, yang akan berbagi informasi untuk ramalannya Ki Macan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Ki Macan, apa kabar? alhamdulillah baik. Sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir niki pangestu, matur nembah nuwun, sehat walafiat, kinyis-kinyis, semua berkat, doa-doa dari kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri yang setia mendukung, mensupport Pintu Misteri sampai saat ini. Terima kasih banyak Mas Jawir ucapkan, Ki Macan ucapkan untuk kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri, dan tak luput pun juga terima kasih banyak ini untuk saudara tak terlihat nipun Mas Jawir dan Ki Macan yang berada di 10 tempat yang terus dan selalu support Pintu Misteri sampai saat ini. Doa terbaik dari Mas Jawir, Ki Macan untuk semuanya, semoga saja kakak-kakak penonton nipun Pintu Misteri selalu didekatkan dengan orang-orang yang baik, dijauhkan orang-orang yang toksik, diberikan selalu kesehatan, panjang umur, murah rezeki. Dan untuk saudara tak terlihat Mas Jawi dan Ki Macan yang berada di 10 tempat, terima kasih banyak. Doa terbaik dari Mas Jawi dan Ki Macan untuk saudara tak terlihat semuanya, semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng, di dimensinya masing-masing, dan yang sedang menjalankan sebuah proses untuk naik tingkatan, naik level, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, pencipta penguasa alam semesta. Kagem sedayanipun, rahayu, rahayu, rahayu. Wah, Ki Macan, ini saatnya Ki Macan akan melakukan doa. Wah, dengan dupa semesta. Mohon maaf Mas Jawir lupa menyalakan ya, Rek ya. Nah, dengan dupa semesta ini, Rek ya. Ini dupa semesta media dari Ki Macan ya, Rek ya. Jika menginginkan dupa semesta, silakan bisa menghubungi admin 1, admin 2, dan admin 3. Bahkan ada di toko online pun juga ada. Carian di Shopee Pintu Misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta, bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, supaya akan ada segera pertolongan, mukjizat, bantuan, dan rezeki besar di beberapa hari ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian, masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya. Terima kasih atas bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah capek, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh, untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya. Amin. Dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya. Amin. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat. Amin.
didekatkan dengan orang-orang yang baik, diperbaiki lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris-maniskanlah dagangannya, dilunaskan semua hutang piutangnya, dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Dan semoga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan dan cita-citanya segera secepatnya terkabul dan dituntun ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaikin lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Dijauhkan dari sifat sombong, iri, sirik dan dengki kepada orang lain. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini dengan dupa semesta diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Ya, seperti biasa, sebelum saya melakukan rogo sukmo setiap hari, saya selalu melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih atas kolom komentarnya. Tuhan dan alam semesta telah kumpulkan orang-orang baik di kolom komentar Pintu Misteri. Kalian orang-orang hebat. Ya, apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Doa-doa yang baik yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, itu akan berbalik baik kepada kalian sendiri. Begitu juga sebaliknya, kolom komentar negatif. Jangan pernah salahkan takdir, jangan pernah salahkan Tuhan apabila dalam kehidupan sehari-hari kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atau hal-hal buruk dalam hidup. Karena hasil dari perbuatan kalian. Ya, saya yakin sekali di kolom komentar Pintu Misteri, sebenarnya kalian banyak ingin didoakan, tapi kalian menghilangkan yang namanya ego. Kalian mendoakan orang lain. Jangan khawatir, doa-doa yang kalian tulis itu akan berbalik dan membantu kalian sendiri. Amin ya Allah. Saya selalu ingatkan untuk para saudara-saudaraku di luar sana, tanamlah kebaikan sehingga kebaikan itu akan membantu pada saat kalian kesusahan. Ya, dan juga saya berterima kasih kepada saudara-saudaraku di luar sana yang telah mengirimkan video Pintu Misteri ke sosial media kalian. Semoga video-video Pintu Misteri ini bisa bermanfaat banyak untuk orang lain di luar sana dan menjadi motivasi hidupnya. Amin ya. Dan juga bisa bergabung di keluarga besar Pintu Misteri. Ya, saya lihat di kolom komentar, ya, banyak sekali manusia-manusia yang ikut andil di sana. Tapi kalian juga harus tahu, di kolom komentar di bawah ini yang ribuan itu bukan hanya bangsa manusia saja. Tuhan dan alam semesta telah mengutus saudara-saudara kita tak terlihat, wong samar, makhluk astral dari 10 tempat yang selalu berpartisipasi memeriahkan kolom komentar Pintu Misteri, yang mana mereka diutus untuk menilai aura positif dalam tubuh manusia. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau kalian ingin menanyakan bagaimana aura saya, jangan jauh-jauh. Jangan pernah tanyakan dengan spiritual sana, sini, situ. Silakan memberanikan diri untuk mengetik kolom komentar Pintu Misteri. Lihat berapa banyak kolom komentar kalian dibalas dari orang-orang dan makhluk-makhluk astral. Kalau 100 orang yang membalas kolom komentar kalian, saya yakin sekali kalian sedang dikelilingin aura positif dalam tubuh kalian.
Yang mana aura positif itu akan membantu kehidupan kalian di dunia ini. Amin. Kalau kalian sedang titik terendahnya manusia, hutang banyak, diremehkan orang, direndahkan orang, pekerjaan hancur, rumah tangga hancur, jangan khawatir. Kalau kalian dikelilingin aura positif itu akan membantu mempercepat proses itu semuanya. Ingat, mempercepat, bukan menghilangkan. Karena kalau menghilangkan, kalian tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Tapi kalau dipercepat, kalian masih tetap mendapatkan pembelajaran. Ya, dan juga kalau kalian di posisi sakit yang tidak kunjung sembuh, jangan khawatir, pertahankan aura positif itu. Karena alam semesta membantu mengikis penyakit dan mengangkatnya. Tidak ada yang tidak mungkin. Lalu, kalau kalian sudah mempunyai aura positif itu, jaga dengan apa? Sikap, tingkah laku, perbuatan, dan perkataan harus baik. Sehingga aura positif itu selalu mengelilingi kalian. Dan kenapa admin dari Pintu Misteri tidak pernah membalas kolom komentar kalian? Karena itu sudah tanggung jawab dari saudara tak terlihat untuk membalas aura positif dalam tubuh kalian. Hanya di Pintu Misteri kan? Kalian ketik kolom komentar, yang balas dan mengaminkan banyak sekali. Coba ketik di kolom komentar orang-orang di luar sana. Apakah banyak orang yang mengaminkan doa-doamu? Itu bedanya. Ya, walaupun alhamdulillah penonton Pintu Misteri walaupun tidak terlalu banyak, tapi alhamdulillah. Tapi ya, saudara yang tak terlihat itulah yang selalu konsisten dengan tugasnya mengaminkan doa-doa kalian. Ya, percaya tidak percaya. Ya, karena goib itu tak ada bukti dan tak terlihat. Sehingga kalian bisa merasakan sendiri layaknya angin. Ya, untuk bisa saya Rogo Sukmo itu gampang sekali. Kalian cukup like, komen, dan share. Karena ada beberapa saudara-saudaraku di luar sana, dia sudah like, dia sudah komen, tapi lupa share. Ya, tulis nama kalian, tulis zodiak kalian dan kota dan doa-doa kalian. Ya, jangan capek untuk berdoa. Ya, walaupun kita jarang ibadah, minimal berdoa setiap hari. Sebanyak-banyak mungkinlah kalian berdoa, sehingga kita tidak tahu doa-doa mana saja yang akan diijabah oleh Tuhan nantinya. Ya, jadi kalau untuk saya Rogo Sukmo, itu cukup like, komen, dan share. Gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 3 hari yang lalu. 3 hari. Di sini ada zodiak Sagittarius yang ada di Jakarta. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Sagittarius di kota Jakarta. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya. Saya menerawang kehidupannya. Seorang wanita berumur 44 tahun yang bekerja sebagai kupu-kupu malam. Yang saat ini sedang sakit parah karena pekerjaannya. Saya penasaran dengan kisah hidup seorang wanita janda berumur 44 tahun yang sedang mengalami penyakit parah di kehidupannya. Ya, akhirnya saya masuk di kehidupannya di sebelumnya. Ternyata Sagittarius ini sudah merantau kurang lebih hampir 20 tahunan di kota Jakarta dan tidak pernah pulang. Tapi dia bertanggung jawab untuk membiayai anaknya di kampung. Anaknya dan ibunya berada di kota Batam. Ya. Dan tapi si Sagittarius ini bertanggung jawab. Semenjak dia meninggalkan anaknya dan menitipkan anaknya kepada ibunya, Bu, saya akan berusaha untuk mengirimkan untuk membesarkan anak ini. Tapi saya tidak janji akan saya bisa pulang atau tidaknya. Oh iya. Dan
dia ke Jakarta, berawal dari bekerja warung kopi, dan akhirnya dia memilih kehidupannya untuk bekerja sebagai kupu-kupu malam di pinggir jalan Jakarta. Dia selalu setiap bulan mengirimkan anaknya. Sampai anaknya bertumbuh di umur 22 tahun. Oh, sekarang 22 tahun Ya. anaknya. 22 tahun. Karena perceraian muda pada saat itu. Dan anaknya tidak tahu pekerjaan ibunya kalau ibunya menjajakan diri di pinggir jalan Di Jakarta. di Jakarta. Dia selalu bilang sama anaknya, ibu bekerja malam di kedai kopi. Yang penting kamu bisa sekolah, layaknya orang lain di luar sana. Ya, dan ibunya pun tidak tahu. Ya, ibu kandungnya pun tidak tahu. Ya, dia memilih seperti itu karena terdesak. Yang penting dia bertanggung jawab untuk itu. Dia udah like, komen, dan share. Dia mempunyai penyakit yang sangat serius sekali di bagian vaginanya. Vaginanya sudah mulai membusuk. Ya Allah. Ya, dan divonis penyakit yang sangat serius. Nah, kuwi Dan 3 bulan ini dia tidak bisa bekerja. bekerja lagi. Tapi dia selalu mengirim anaknya uang dengan hasil tabungannya. Oh, Dia sebagian mengirim, dia punya tabungan juga. Dan saat ini 3 bulan ini dia hanya di kos-kosan dan tidak ada orang yang mengurusnya. Ya, sedih pasti ya. ini di kolom komentar ya. Itu kurang lebih hampir 100-an yang membalasnya, yang mengaminkan doa-doanya panjang sekali. Ya, tuh ya. Jadi selama 3 bulan ini dia menutupi pada anaknya kalau dia sedang sakit. Tapi anaknya selalu dimimpiin ibunya terus. Seperti memberi tanda, telepon ibumu, tanya keadaannya, telepon ibumu. Sampai terakhir kemarin dilihat, ibu nggak apa-apa kok, ibu mukanya pucat. Kok di kamar aja, ibu nggak kerja? Oh iya, ibu udah pulang kerja, tapi dia mau berusaha untuk tegar. Oh iya, bu berdiri, bu kangen bu. Dia bisa berdiri karena sakit dan membusuk, Mas Jawi. Tapi itu ditutupin dia semuanya. Dan akhirnya saya untuk pas Rogo Sukma itu dia sedang bermimpi yang mana dia perutnya buncit. Jalan susah seperti orang hamil, tapi bukan bayi. Dan bertemu dengan ibu-ibu yang bilang, wah ini penyakit, kamu harus segera berobat. Saya sudah berobat bu, tapi tidak kunjung sembuh. Dan akhirnya saya masuklah di sana. Dan saya berkata pada saat saya Rogo Sukmo kepada si Sagittarius, ya sudah waktunya kamu jujur kepada anakmu. Saya takut Ki Macan. Waktunya jujur. Kita tidak tahu umur. Sudah Ki Macan, tidak apa-apa. Yang penting saya dikubur sini aja. Yang penting tanggung jawab saya sudah membesarkan anak, sepertinya sudah cukup. Macan, saya sudah capek. Mungkin inilah hukuman buat saya bekerja seperti ini. Saya bilang, pekerjaan itu tidak ada halal, tidak ada haram kok. Ya, asalkan dipergunakan uangnya dengan baik. Maafkan saya, mungkin saya orang paling hina Ki Macan, tidak bisa menjaga keluarga. Apakah uang saya yang saya kirimkan kepada orang tua saya dan anak-anak saya bisa berpengaruh itu semuanya? Hanya Tuhan dan kamu yang bisa mengerti. Saya tidak bisa menghakimin orang lain di sini. Ya, saya tidak pernah bisa menghakimin orang lain. Tapi saran saya untuk kamu di sini, kamu jujur dengan anakmu, dengan ibumu, pekerjaanmu selama ini, urusan dia menerima atau tidaknya. Yang penting kamu tenang. Baik Ki Macan, tapi berat sekali, lakukan. Ya. Akhirnya dia terbangun untuk berkata itu, buat kata-kata dulu Mas Yawir dari awal sampai akhir. Gimana ya, udah bagaimana ya. Langsung saya bisikan di telinganya lagi, sakitan mana apabila penyakitmu ini tidak kunjung sembuh dengan
kabar yang kamu dapatkan nanti. Oh iya gimana? Ya siapa tahu dengan saya berkata jujur, penyakit ini sembuh. Amin. Tidak ada yang namanya teman yang memperhatikan, malah diremehkan oleh teman-teman yang lain, dijauhkan, takut akan tertularnya. Ya, dia sempat bilang dengan ibu kosnya, apabila misalnya saya ada apa-apa ya bu ya, nanti saya punya uang ini bu buat kuburkan saya. Walah, kok kamu ngomong kayak gitu? Iya takutnya bu gitu. Dan dia sudah rencanakan itu, dia punya uang 4.500.000 tabungannya. Dan di berapa hari yang lalu akhirnya dia memberanikan diri untuk menelpon anaknya, di video call dua-duanya sama ibunya, supaya dia satu omongan saja, tidak menjelaskan. Bu, dia langsung bilang dengan ibunya, maaf ya bu ya, saya sebenarnya lagi sakit. Anaknya bilang, anaknya melihat juga, sakit apa kamu? Sakit kelamin bu, tapi sudah parah sekali. Loh kok bisa? Ya bu, mungkin pekerjaan saya yang membuat seperti ini. Dan dia berkata jujur semuanya. Maaf ya nak ya, uang yang ibu berikan selama ini mungkin kamu anggap itu uang haram, tapi ibu selalu bertanggung jawab selama 22 tahun untuk mengirimkan selalu on time, dan untuk biaya kamu yang lain-lainnya on time. Ibu selalu mengutamakan untuk kalian. Sepertinya umur ibu tidak lama karena ibu sudah tidak bisa menahan rasa sakit dan pikiran ini. So, ibu sakit apa? Dibilanglah cerita itu. Shock lah mereka. Ya mungkin ini pilihan ibu jadi seperti ini, tapi nggak apa-apa. Ibu tidak akan menyusahkan kalian. Ibu sudah merencanakan apabila ibu meninggal nanti, ibu akan dikuburkan di sini. Ibu sudah bilang dengan kalau nggak bisa kayak gitu bu, nggak bisa. Coba ibu bangun dulu. Betul, badannya kurus kering. Selama ini dia video call hanya lihat muka dan sengaja nggak lihat badan. Ya Allah ibu, kalau ibu sampai nggak bilang dengan kita tidak pernah berpikir kalau ibu seperti ini. Sudah lama, berapa lama ibu nggak kerja? 3 bulan. Ya Allah ibu, siapa yang ngurus ibu di sana? Tidak ada, nggak apa-apa. Yang penting ibu sudah tenang, sudah berkata jujur. Takutnya ibu meninggal suatu saat. Ibu masih menyimpan rahasia selama ini. Maafkan ibu, mungkin ibu sampah bagi kalian, mungkin ibu hina bagi kalian. Tapi ibu sudah lega untuk berkata jujur. Tangisan air mata Sagittarius tak terbendung. Tapi setelah dia mengatakan itu, dia lega. Ibu hanya bisa jujur kepada nenekmu, kepada kamu nak, karena harta satu-satunya ibu selama ini ibu berjuang di Jakarta hanya untuk kalian. Ibu langsung kata dia, istrinya si Sagittarius bilang, bu saya minta maaf, dan anak saya minta maaf ya, mungkin ini video call terakhir. Enggak bu, nggak mau bu. Lalu satu anak itu berkata, anaknya Sagittarius, ibu kalau ibu sayang sama saya, sama nenek, ibu datang ke Batam, ibu pulang ke Batam, biar saya sama nenek yang ngurus ibu, apapun penyakit ibu. Wah, dari situ meneteskan air mata Mas Jabir. Ya Allah, ya Tuhanku, jawaban yang dia takutkan selama ini tidak seperti yang dia betul. Takutkan. Saya yang akan mengurus ibu layaknya ibu selama 22 tahun mengurus keuangan buat kami di sini. Apapun keadaan ibu saat ini, akan kami bertanggung jawab layaknya ibu bertanggung jawab memberi nafkah pada kami. Anak yang mantap. Karena dia takutkan uang haram yang didapatkan membuat anak itu menjadi menolak. Tapi tidak. Dan ditanya oleh ibunya,
ibunya ya, ibu Sagittarius. Terus kalau untuk ke bandara segala macam bisa nggak kamu, kata dia. Itu Bu, jalannya susah. Aduh, kamu usahain dulu. Pokoknya pas di Batam kami jemput. Kamu usahain dulu. Oh iya Bu. Ya udahlah, pesanlah tiket. Nah, pulang. Kami akan ngurus kamu. Kamu mati di sini saja, katanya. Oh, bahagianya hatinya Mas Jawir. Ya, akhirnya iya Bu, iya. Diurusnya, dia beli tiket segala macam, minta tolong sama temannya. Masih ada temannya yang mau membantu sampai ke bandara, sampai ke pesawat. Dan bilang, Pak, ini sakit, tolong dibantu ya Pak ya. Dan dibantu. Dan dibantu. Jadi pamitan dengan ibu kosnya, pamitan dengan teman-temannya, badannya kurus gitu ya. tinggal tulang saja. Ya, kenapa kok bisa bertemu di pintu misteri? 8 bulan dia temukan pintu misteri. Selalu muncul di berandanya, di beranda TikTok, Instagram, muncul. Apa sih ini? Ya, bukan kebetulan, takdir yang sudah menemukan. Ya, dan akhirnya dia pulang, baju-bajunya sebagian ditinggal, dan dia pamit, dia pulang. 20 tahun lebih akhirnya dia bisa bertemu anak yang selama ini ditinggal sama ibunya, dan udah besar, dan ibunya pun sudah tua. Bertemu. Apa coba seorang anak itu? Di luar dari pemikiran dia. Dia peluk ibunya, dia cium tangan ibunya, dia cium kaki ibunya. Dan ibunya nenek, ibunya Sagittarius pun memeluk anaknya. Tidak pernah takut dengan penyakit. Ya, dia peluk, dia cium. Ayo kita pulang. Dan sampai di rumahnya, anak perempuan itu menggendong ibunya, masuk di situ, langsung dielapin ibunya. Sagittarius hanya bisa menangis. Maaf ibu ngerepotin. Enggak Bu, kami yang ngerepotin selama ini. Tidak tahu perjuangan ibu selama ini. Ternyata ibu banting tulang di luar sana buat kami di sini. Kami selama 20 tahun berkecukupan. Kami hidup enak ibu, sedangkan sana ibu banting tulang. Ya. Mana obat-obatnya Bu? Ini diliatin semua obat-obatnya. Ini nak. Ya. Dan saat ini dia sudah diurus Sagittarius ini oleh ibunya, oleh anaknya, dan anaknya ternyata sudah bekerja di butik di Batam. Jadi pas Sagittarius berkata, terus gimana ya nak buat selanjutnya kita? Ibu sudah nggak bisa bekerja lagi, tabungan ibu tinggal sisa 1.300.000 ini buat pegangan kalian. Ya. Selanjutnya ibu nggak bisa bekerja, tapi nyusahin. Jangan Bu, Intan udah besar. Ya, Intan tuh anaknya Sagittarius. Intan sudah besar Bu, waktunya Intan yang ngasih ibu makan. Ibu diam saja, ibu tenang di sini. Jangan dengar orang-orang yang di sekeliling kita. Orang-orang nggak pernah bantu kita pada saat kita ada. Oh, semakin bahagianya Sagittarius. Pagi-pagi sudah diurus, dijemur, dikasih obat, sarapan, diurus. Senang sekali. Terus ditanya-tanya oleh anaknya, di sana siapa yang urus? Nggak ada nak. Ibu sendiri. Sampai dia nangis anaknya. Jangan khawatir, kami yang akan ngurus ibu di sini. Dan nggak jijik sama sekali. Sagittarius, yang saya lihat di sini banyak kesempatan untuk kamu bisa sehat kembali. Amin. Karena kau dikelilingin orang-orang yang baik, yang menghargai keperjuanganmu selama ini. Jangan pandang masa lalumu, tapi kamu sudah berkorban buat mereka. Ya, apapun pekerjaan yang jalanin di luar sana, saya tidak pernah menghakimi pekerjaan itu. Hanya Tuhan dan mereka yang bisa menghakimi. Hanya Tuhan saja. Hanya Tuhan yang bisa menghakimi. Saya di sini hanya utusan untuk memperlancar kehidupannya. Jadi Sagittarius, semangat ya. Ya, saya yakin sekali kesembuhanmu akan pulih kembali, sehat ya, dan tubuh kamu akan membaik, insya Allah.
untuk penyakit yang kamu derita itu bisanya akan segera tuntas. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan bisa berkumpul dengan keluarga. Amin ya Allah. Dan hidup baru. Amin. Setelah penyakit itu sembuh, ya, kamu banyak-banyak beribadah untuk menebus kekalahan yang kemarin. Amin ya Allah. Semangat. Jadi pelajaran kita dapat dari saudara kita, Sagittarius, seorang kupu-kupu malam yang berjuang untuk menghidupin keluarganya di Batam. Ya, kita apapun pekerjaannya itu tadi, ya, jangan bilang haram, jangan bilang halal. Asalkan uang itu bisa dipergunakan dengan hal-hal yang baik. Ya, sudah tahu langkahnya seperti itu. Kalian main narkoba, kalian main judi, kalian melakukan hal-hal yang tidak baik, itu yang membuat uang itu jadi haram. Tapi kalau digunakan dengan yang baik, insya Allah Tuhan memberikan jalan itu semuanya. Semangat ya Sagittarius, sudah berkumpul dengan keluarga. Apa yang kau takutkan selama ini tidak terjadi. Ya, orang tua baik, anak baik, seperti layaknya malaikat kan. Mereka lah yang akan menjagamu. Alhamdulillah. Hilangkan pemikiran-pemikiran yang membuat kamu down. Semangatkan dirimu. Semangat ya. Ya. Semangat ya. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Ini tadi ya Rek ya, untuk masalah sebuah pekerjaan ya, itu kan menjadi tanggung jawab kalian yang akan dipertanggungjawabkan pada Tuhan ya Ki ya. Sedangkan kita manusia jangan pernah menghakimi ya. Kalaupun masalah pekerjaan itu tidak baik dan baik ataupun super baik atau super tidak baik, ya itu akan menjadi resiko orang yang ngejalaninya. Namun kembali lagi untuk si Sagittarius, ternyata uang yang kau berikan dengan cara yang benar ya Ki ya, pada anakmu, untuk si Intan dan si ibumu kan akhirnya kan membawa apa, menjadikan anak yang baik juga ya Ki ya. Yang ditakuti dia tuh ya itulah marah, kecewa, giliran sakit datang. Nah gitu ya Ki ya, ternyata menjadikan anak yang pengertian gitu ya Ki ya, menghargai seorang ibu yang sudah berjuang. Alhamdulillah. Karena si anak itu Mas Jawir ingat, Bu, mau apa nak kalau jalan-jalan SMP SD? Tadi tuh. Iya. Oh iya nak, ini diusahakan oleh ibunya. Oh ini bayar itu study tour ya. Study tour. Ini buat pegangan. Bu mau beli baju nih. Oh iya nak. Tidak ada yang pernah. Oh nggak ada. Nggak ada. Gitu ya. Terus mau ekstrakurikuler ini, Bu mau beli handphone buat belajar, Bu beli laptop, diusahakan. Itulah anak yang mengingat kebaikan, jasa perjuangan seorang ibu ngaten ya Ki ya, untuk mencukupi kebutuhan anaknya ya. Alhamdulillah si Intan, jangan khawatir, terus rawat dan jaga ibumu dengan kasih sayangmu. Liatin ini videonya ya, Sagittarius. Liatin ke anakmu biar dia tahu perjalanan hidupmu. Karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan selama Tuhan berkehendak ngoten ya Ki ya. Kesembuhan pun juga demikian ya. Jadi semangat. Tadi Ki Macan juga udah bilang bahwa bisanya insya Allah akan dihilangkan ya Ki ya. Namun kembali lagi, jika nanti kamu Sagittarius mendapatkan mukjizat, keajaiban, jadilah orang yang lebih baik lagi untuk menebus kesalahan-kesalahan kamu. Kalau orang nangis lagi tuh Mas Jawir. Baik, nanti setelah ini Mas Jawir mengingat Ki Macan melihat lebih lanjut untuk hari lahir yang Tuhan angkat derajatnya di bulan April 2024. Alah, nangis. Sabar. Oh iya, saya jadi keder. Hari lahir yang Tuhan angkat derajatnya di bulan April ya. Aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta.
untuk menerawang membuka tabir misteri untuk hari lahir yang Tuhan akan angkat derajatnya di bulan April di tahun 2024. Apapun hasil dari penerawangan saya di sini, kalau dia positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati, jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya. Dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan. Semangat menunjukkan kesuksesan. Sagittarius sedang menggunakan jilbab nih, sekarang kayak jilbab aja lah. Bagus ya. Ya, pelan-pelan diperbaiki semuanya ya. Tuhan pasti memberikan kesempatan untuk umatnya apabila umatnya ingin memperbaiki gitu ya. Untuk tobat. Ya, kembali saya akan mengkolaborasikan antara kartu Oracle dan kartu Tarot untuk menerobos dimensi portal bulan April. Ya, tapi sebelumnya untuk saya lebih dalam lagi menerawang ya, saya selalu mengingatkan para saudara-saudaraku di luar sana untuk menjaga kesehatan. Nah, ingat, investasi jangka panjang bagi manusia adalah kesehatan. Kalau kita sehat, sudah pasti bisa bekerja, berkumpul dengan keluarga, dan bisa mencari rezeki. Buat apa uang kalian banyak, harta kalian banyak, kalau kita atau dan orang-orang kita sayangin selalu masuk bolak-balik ke rumah sakit. Nah, inilah rahasia saya selama ini untuk menjaga kesehatan saya. Botol minum infus biokristal spiritual, satu-satunya botol minum yang ada di Indonesia. Ya, inilah cara saya untuk menjaga kesehatan. Ya, karena kesehatan itu nomor satu, lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya, kegunaan dari botol minum infus biokristal ini bisa mengobati penyakit medis dan non medis. Ya, nih botol minum kesehatan ini saya sertakan dengan batu kristal alam asli. Ya, ini namanya Rose Quartz yang berfungsi untuk men-scanning air yang ada dalam botol minum ini, dan juga menarik energi positif dan menarik doa-doamu. Ya, jadi sebelum digunakan, sebelum diminum, didoakan niat kita untuk apa. Ya, langsung diminumkan ya. Dan botol minum kesehatan ini saya tidak bisa perjualbelikan secara bebas ya, karena stok dari botol minum kesehatan ini terbatas. Ya, jadi harus saya pilih-pilih orang-orang mana saja yang lolos seleksi. Dan saya tidak bisa membantu orang banyak di luar sana karena ada beberapa manusia yang sedang menjalani karma. Ya, kita minum dulu ya. Botol minum infus biokristal spiritual, maharnya Rp1.250.000, belum termasuk ongkir. Syarat yang diperlukan Kimacan, nama lengkap dan tanggal lahir. Ya. Air yang telah kita doakan ya, dia akan men-scanning ya doa-doa kita. Airnya akan berasa ya, biasanya dia akan berasa air pegunungan yang dingin dan segar. Dan yang kedua seperti air kelapa, dan yang ketiga seperti air payau ya, tergantung doa-doa kita. Itulah hasil dari scanning dari batu kristal. Ya, parfum Sanjagat hari ini saya ingin menggunakan yang warna biru. Parfum Sanjagat, parfum aura. Ya, parfum Sanjagat ini atau parfum aura saya selalu gunakan untuk saya beraktivitas sehari-hari, bekerja, berkumpul dengan orang-orang di luar sana, dan juga untuk menerawang. Karena fungsinya bagus sekali di sini untuk men-scanning atau untuk mendeteksi energi negatif dalam tubuh kita, bagian dalam luar tubuh kita ya. Membersihkan energi negatif dan membuka kembali aura positif. Didoakan juga sebelum digunakan. Betul, ini wajib ini ya. Doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Gelang tricakra aja lali disemprot ya Raya. Kalau pakai parfum aura, parfum Sanjagat, paket kinis-kinis ini pun Mas Jawir ojo sampai lali ki banyu mustika. Doa dulu. Alhamdulillah. Ya, di sini satu dia kecil-kecil cabai rawit ya, yang saya namakan
minyak gandala atau minyak penarik rezekimu. Jadi apabila kalau usahamu mulai sepi, pekerjaan mulai sepi, ya, penjualan mulai sepi, jangan dibiarkan, jangan sampai lewat 5 hari. Apabila lewat 5 hari, energi negatif itu akan mengakar di usahamu atau di tempat penjualanmu, ya. Karena banyak sekali di luar sana orang-orang yang iri, sirik, dengki dengan keberhasilan seseorang, dengan pencapaian rezekimu, mereka iri dengki. Asalkan kalian pada saat menggunakan minyak gandala ini jangan sombong, jangan riak, pamer sana sini, ya. mencegah dari orang-orang yang iri sirik dengki lagi. Ya, ingat, yang memberi rezeki adalah Tuhan, tapi kegunaan dari minyak gandala ini, ya, membantu untuk menarik rezekimu yang Tuhan berikan, yang ditutup dari orang lain. Jadi apabila rezekimu sudah mulai lancar kembali, ya, ingat, ya, diutamakan membayar hutang, membahagiakan keluarga atau pasangan, ya, suami istri, ya, dan juga di sini menabung, ya, kembangkan usaha kalian, ya, dan bersedekah. Saya pastikan rezeki kalian akan terus lancar. Amin ya Allah. Tapi apabila kalian diberikan rezeki lancar, terus tiba-tiba kalian sombong, riak, pamer sana pamer sini, lari ke judi online ataupun narkoba ataupun dunia malam, saya pastikan itu akan tertutup kembali. Jadi jaga baik-baik rezeki kalian, sehingga Tuhan lebih percaya dengan kalian lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, minyak gandala penarik rezekimu maharnya Rp230.000, belum termasuk ongkir. Nah, ini apa ya Kimacan yang sering Kimacan gunakan pada saat membakar uang kertas Cina, ya. Ini minyak kasturi, ya. Minyak kasturi ini biasanya saya gunakan untuk menerawang, ya, meneropong, ya. Tapi kalau kalian gunakan bisa untuk membersihkan energi negatif di dalam rumah, toko atau tempat tinggal kalian. Ya, membersihkan energi negatif, dibersihkan semuanya dan membuka kembali aura positif dan pintu rezeki kalian. Gunakan ini sekeliling, ya. Itu akan menarik energi-energi positif dan rezeki kembali. Betul, ini minyak kasturi kira ya. Hubungi admin 1 dan admin 2 untuk memiliki minyak kasturi. Ya. Kita akan lihat ada berapa hari lahir yang Tuhan akan angkat derajatnya di bulan April. Masih ingatkah kalian lahir di hari apa? Ayo. Ini orang-orang yang saya lihat di sini, pulau yang dikelilingin awan hitam, kesedihan. Mereka mengalami kesedihan, dikelilingi orang-orang yang selalu merendahkan, memojokkan, memfitnah, mengucilkan. Permasalahan beruntut datang berkali-kali tanpa henti, bertubi-tubi sampai kesedihan tuh, air mata tuh setiap malam kalian keluarkan karena tekanan, ya. Ini orang-orangnya yang saya lihat ada 3 hari lahir. 3 hari lahir gitu, yang sedang mengalami titik terendahnya manusia. Ya, proses itu yang sedang kalian hadapi. Tapi setelah proses itu akan ada tangan Tuhan membantu kalian. Alhamdulillah. Ada 3 hari lahir yang akan Tuhan angkat derajatnya di bulan April setelah mereka melewati pahit manisnya badai kehidupan. Setelah pahit manis badai kehidupan, ya, ada 3 hari. Dipertemukan dengan orang-orang yang membencimu, dipertemukan orang-orang yang jahat padamu. Itu yang kalian hadapin saat ini. Ya, hari lahir. Jadi dihadapkan benar-benar dengan cobaan-cobaan yang bertubi-tubi, permasalahan terus datang. Hari lahir Kamis. Oh, pertama Kamis, guys. Ada 3 yang Kimacan lihat ya. Kamis. Hari lahir Rabu. Oh, Rabu guys, nomor kali yang terakhir, Ki. Hari lahir Minggu. Kamis, Rabu, Minggu, guys. Ya, 3 hari lahir ini saya pastikan mereka sedang dikelilingi energi elemen api yang mana membara hatinya, membuat dirinya sebagai semangat lagi dan yakin akan takdir Tuhan berikutnya setelah melewati fase-fase yang mana pahitnya badai kehidupan. Kita lihat bagaimana cara alam semesta untuk mengangkat 3 hari lahir ini, ya, sehingga derajatnya kembali naik. Pusaran. Ya.
Yang mana pusaran ini, apa yang kalian kerjakan, ya, usaha apa atau merintis kerjaan apa, ya, di bulan April ini Tuhan mempercaya sehingga banyak orang-orang yang percaya dengan daganganmu, dengan skillmu, dengan usahamu. Yaitu tadi, banyak orang-orang asing, orang-orang yang belum dikenal yang lebih percaya dengan apa yang kalian usahakan saat ini. Betul. Daripada orang sekitar. Betul. Iki. Penyelesaian di sini ada bulan purnama yang artinya ya orang-orang yang membuatmu hancur akan dijauhkan, akan datang orang-orang baru rasa saudara yang akan mensupportmu, yang akan membantumu, yang akan mengangkat derajatmu. Gitu ya Ki ya. Kalau orang yang udah diempaskan sama Tuhan coba boleh meneh. Betul. Ya itu orang toksik itu biarin saja pergi. Kemudian Ya, awan pergerakan ya. Jadi apabila kalian yang bekerja di suatu tempat ya, tekunin, jujur, semangat ya, akan banyak roda-roda kenaikan jabatan dan kenaikan gaji yang akan kamu dapatkan. ngoten iki tekuno nek yo lera tekun di suatu pekerjaan yo bagaimana kamu bisa naik tingkatan ora sabar bisa Bunga lotus, bunga keberuntungan. Tanpa kalian sadari ya, akan banyak skill-skill baru yang kamu dapatkan ya. Buka di sosial media atau buka di YouTube sesuai hobi yang kau inginkan. Belajar di sana, akan banyak skill-skill yang kamu dapatkan dan akhirnya bisa mengangkat derajatmu. gitu ya Kio. Skill itu jangan kalian sepelekan. Apapun nanti skill yang kalian dapatkan, ikhlaslah mempelajari ya Kio. Iya. Karena skill itu akan dibawa nih nempel terus di otak. Bisa jadi dibawa sampai mati lah skill iki. Apa lagi? Iya. Di sini dari kartu tarot ada seorang laki-laki yang sedang memilih mangkok. Ya, di sini kamu akan mendapatkan yang mana kepercayaan dari seseorang. Ya, kepercayaan dari seseorang itu untuk mengembangkan sesuatu bisnis dan kau dapatkan itu. Gitu ya Kio. Nanti kalau udah dipercaya sama orang jangan kau khianati, ya. Jangan kau bodoh-bodohin orang itu. Ya. Seorang laki-laki yang sedang melukis di dalam gua. Artinya mulai satu persatu mulai ada angin segar. Alhamdulillah. Untuk bisa kamu berdiri sendiri. Wish. Dan semua apa yang kamu punya di masa lalu itu ikhlaskan. Karena Tuhan akan menggantikan 2 kali lipatnya. Gitu ya Ki ya, kuncinya ikhlas. Coba ingat-ingat yang udah terlepas. Ya Ki ya, supaya Tuhan segera mengganti dengan yang lebih baik dan yang baru deh. Alhamdulillah. Wow. Akan menemukan jodoh Wish. yang bisa menuntunmu ke arah kesuksesan. Koten ya Ki ya, jodoh menuntun ke arah kesuksesan. Bisa jadi mentor juga ya Ki ya. Alhamdulillah. Jadi biar nggak begini saja, tapi menjadi usaha. Awan pergerakan ke hal yang baik, yang hampir sama yang tadi ya. Artinya ayo melangkah di bulan April. Apapun yang kamu kerjakan itu akan mendapatkan cuan. Dan Alhamdulillah. itu yang akan kamu kembangkan. Jadi dari situ kamu tahu, oh ini Tuhan memberikan rezeki yang seperti ini. Kasih jalur. Jadi dari 3 mata air mana air yang lebih lancar. Nah itu kamu dalami. Gitu ya Ki ya. Waduh, pergerakan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi nanti fokus, pokoknya jalannya aja dulu, nanti ketemu mana yang harus difokuskan. Betul. Ya ini yang terakhir, pasang surut. Akan ada orang yang mana ya, yang pernah kamu bantu dulu, dia mencari-carimu dan mengingat dan akhirnya dia membantu balik. Balas Ya. budi. Ini pesan saya ya untuk saudara-saudaraku di luar sana. Jangan pernah mengingat akan kebaikanmu pada orang lain. Oke. Tapi ingatlah kepada siapa yang membantumu pada saat kau susah. Betul. Jadi jangan pernah mengingat kebaikanmu. Tapi ingatlah siapa yang membantumu. Betul. Siapa yang membantumu di saat kamu susah?
Gitu ya Ki ya. Waduh, ingat toh iku siapa yang membantumu di saat kamu susah. Nah, ya Ki ya. Jangan mengingat, saya sudah baik sama dia, saya sudah baik, jangan. Ingat tapi pada saat orang yang membantumu. Begitu, itu jarang sekali yang teringat malah seperti itu ya Ki ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak nih Ki Macan. Semoga 3 hari lahirnya dia sama Ki Macan untuk Tuhan angkat derajatnya ini tadi ya bisa menjadi penyemangat semuanya. Ditonton dari awal sampai akhir biar nggak gagal paham. Kalau untuk sifat karakter positif apa yang harus ditonjolkan Ki? Sifat dan karakter. Wah, ada 3 karakter yang saya lihat di sini yang positif mengelilingi 3 hari lahir. Yang pertama optimis. Optimis. Yang kedua bertanggung jawab. Dan yang ketiga berani. Berani untuk melangkah. Bertanggung jawab, optimis, bertanggung jawab, dan juga berani berani dalam melangkah. Ini melangkah ke hal yang positif ya Rek ya, karena kembali lagi kan harapan apa yang kita lakukan kan mendapat ridho dari Sang Maha Pencipta. Kalau ingin ridho dari Sang Maha Pencipta ya kalian harus melangkahnya ke hal yang baik. Nonton ya. Terima kasih banyak nih Ki Macan. Nah ini kalau gitu sama seperti ini untuk kakak-kakak semua para penonton di Pintu Misteri yang menginginkan, waduh kan banyak juga yang jomblo-jomblo gitu ya Ki ya. Karena jomblo kalian yang kesendirian kalian itu bisa juga karena gangguan-gangguan sihir-sihir negatif. Ya, ini Ki Macan membuat gelang magnet jodoh bagi kalian ya yang belum ada jodoh. Nah, tapi kalau kalian yang sudah menggunakan gelang magnet jodoh yang sudah order pada admin 3, itu kalian lihat minyaknya masih ada atau tidak. Kalau sudah habis itu diorder, karena kembali lagi minyak khusus untuk gelang magnet jodoh ini harus terus dioleskan pada hari lahir kalian. Misalnya kalian hari lahirnya Senin, ya di hari Senin itu. Ya. Nah, gelang magnet jodoh yang namanya gelang magnet jodoh ini secara otomatis akan menarik jodoh untuk dirimu sesuai sifat aslimu. Betul. Nah, kamu menginginkan jodoh yang kayak apa? Kalau jodoh yang baik berarti sifat asli kamu yang harus baik. Diperbaikin dulu. Diperbaikin. Nah, kalau kamu mendapatkan yang tidak baik, ya berarti kamu sifatmu yang tidak baik. Pasti menginginkan hal yang baik kan, jodoh yang baik. Jadi sifat kalian itu harus dirubah menjadi hal-hal yang baik ya. Sifat-sifat positif itu harus ditonjolkan. Di samping itu, gelang magnet jodoh ini akan membuka aura wajah kalian. Ya, agar apa? Agar si jodoh itu terpana dengan dirimu. Tapi medianya Ki Macan ini bukan penunduk, bukan pemikat, bukan pelet. Ya. Jurit dan energi Ki Macan yang diisikan di sini ini akan membentuk si pemakainya berpikiran positif, memperbagus doa-doa dan ibadah. Nah, agar apa? Agar kebaikan-kebaikan si jodoh itu cepat untuk datangnya. Ki ya. Gelang magnet jodoh. Di samping itu, gelang magnet jodoh ini akan membantu melindungi si pemakainya dari gangguan-gangguan sihir-sihir kiriman. Nah, karena biasanya nggak punya jodoh karena ditutup jodohnya pakai gelang magnet jodoh. Tapi bagi kakak yang kemarin yang sudah order terus kemudian itu putus dan sudah dilihat bahwa itu ada karma, ya mohon maaf jangan dilanjutkan. Makanya toyo nggak usah menanam karma buruk, tanamlah karma kebaikan sebanyak-banyaknya. Karena karma, orang yang mempunyai karma negatif itu memang tidak bisa ditolong. Kecuali si manusianya itu berusaha untuk menebus karma tersebut. Gitu ya Ki ya. Hubungi admin 3 untuk maharnya 275.000 ya Ki ya. Admin 3 yang akan membantu untuk pemesanan gelang magnet jodoh, atau bisa di toko online itu di TikTok dan juga di Shopee, cari nama tokonya Pintu Misteri. Nah, kalau kalian menginginkan atau ingin tahu nomor teleponnya admin 1, admin 2, dan admin 3, nanti disebutkan kok ya. Nomor telepon admin 1, admin 2, dan admin 3 yang akan membantu media-media apa saja. Ngaten Kiki. Kalau sudah, ayo jangan lupa wajib dan harus kita warga negara Indonesia mendoakan selalu negara tercinta kita agar negara Indonesia selalu mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. NKRI harga mati. Baik Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Hiduplah seperti air mengalir. Ikuti arusnya. Jangan ikuti gengsi. Ikuti gengsi kan teh. Iya Ki ya. Wes tau aja rasa gengsi-gengsian rek, jangan mengikuti gengsi, jangan mengikuti gaya. Wes sesuai dengan kemampuan saja. Betul. Matur nuwun. Sami-sami. Saya Mas Jawir Dan saya Kimacong. serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.